setelah melahirkan karena terhentinya aliran darah ke plasenta. Karena apa? Plasentanya sudah dilahirkan, yang mengakibatkan beban jantung ini meningkat yang dapat diatasi dengan hemokonsentrasi sampai volume darah ini kembali normal dan pembuluh darah kembali ke ukuran semula. Jadi ada beberapa hal sistem kardiovaskular akan kita bahas. Yang pertama adalah dari volume darahnya. Perubahan volume darah ini tergantung pada beberapa hal, seperti seberapa banyak kehilangan darah selama persalinan, adakah ibunya melakukan mobilisasi, dan pengeluaran cairan ekstravaskular. Kemudian kehilangan darah mengakibatkan perubahan volume darah, tetapi hanya terbatas pada volume darah total, ya. Perubahan cairan tubuh normal mengakibatkan suatu penurunan yang lambat pada volume darah. Kemudian pada cardiac output, itu terus meningkat nih selama kala 1 dan kala 2 persalinan. Ini puncaknya selama masa nifas dengan tidak memperhatikan jenis persalinan dan penggunaan anestesi. Cardiac output ini biasanya tetap tinggi dalam beberapa waktu sampai 48 jam postpartum. Nah, umumnya mungkin diikuti dengan peningkatan stroke volume ya akibat dari peningkatan venosus return. Kemudian cardiac output ini akan kembali pada keadaan semula seperti sebelum hamil itu dalam jangka kisaran waktu 2 sampai 3 minggu. Oke, tadi sistem kardiovaskular sudah kita bahas, kita masuk ke dalam sistem hematologi. Jadi pada hari pertama masa nifas, kadar fibrinogen dan plasma sedikit menurun. Tetapi darah ini lebih kental dengan peningkatan viskositas sehingga meningkatkan pembekuan darah. Pada keadaan tidak ada komplikasi pada saat kehamilan dan persalinan tadi, hematokrit dan hemoglobin akan kembali pada keadaan normal seperti sebelum hamil dalam jangka waktu kisaran 4-5 minggu postpartum. Faktor pembekuan darah yaitu suatu aktivitas faktor pembekuan darah terjadi setelah persalinan. Aktivitas ini bersamaan dengan tidak adanya pergerakan, misalnya atau ada trauma atau ada sepsis yang mendorong terjadinya tromboemboli. Dan jangan lupa juga kaki ibu selalu diperiksa setiap hari ya untuk mengetahui adanya tanda-tanda trombosis. Tanda-tandanya yaitu ada nyeri, hangat, lemas, venanya bengkak, kemerahan yang dirasakan sama ibu ya, basah keras atau padat ketika disentuh. Kemudian varises pada kaki dan sekitar anus adalah umum ya pada kehamilan, namun varises pada vulva umumnya kurang dan akan segera kembali normal setelah persalinan. Selanjutnya kita bahas sistem reproduksi. Banyak sekali nih pada sistem reproduksi yang akan kita bahas. Yang pertama sekali adalah uterus. Tahu ya uterus apa ya? Jadi setelah plasenta lahir, uterus ini merupakan alat yang keras karena kontraksi dan retraksi otot-ototnya. Nah, uterus ini secara berangsur-angsur mengecil sehingga kembali seperti sebelum hamil atau biasa disebut involusi uterus. Involusi atau pengerutan uterus merupakan suatu proses di mana uterus kembali ke kondisi sebelum hamil dengan berat kisaran 60 gram. Ini bentuk atau jenis daripada involusi uterus. Jadi ketika bayi lahir, tafsirannya tinggi fundus uterinya itu setinggi pusat. Jadi dikisarkan berat uterus itu 1000 gram. Jadi setelah plasenta lahir, itu tinggi fundus uterinya kira-kira 2 jari di bawah pusat. Dan berat uterus diperkirakan 700 gram. Kemudian pada 1 minggu postpartum, pertengahan pusat dengan sifisis tinggi fundus uterinya, diperkirakan berat uterusnya itu sekitar 500 gram. Dan pada 2 minggu postpartum, tinggi fundus uterinya tidak teraba di atas sifisis, kisaran berat uterusnya itu 300 gram. Kemudian pada 6 minggu postpartum, ini uterus terus bertambah kecil, ya, semakin tidak teraba. Jadi beratnya itu kira-kira 40-60 gram, dan 8 minggu juga demikian, itu sudah kembali normal besarnya ya, sekitar 30 gram, 60-30 gram. Nah, ini klasifikasi atau pembagian daripada involusi uterus. Kita lanjut untuk sistem reproduksi, kita lihat dari lokea, pengeluaran lokea. Lokea ini adalah ekskresi cairan rahim selama masa nifas.
Lokea mengandung darah dan sisa jaringan GC2 yang nekrotik dari dalam uterus. Lokea mempunyai bau amis atau bau anyir ya, seperti darah menstruasi, meskipun tidak terlalu menyengat ya, dan volumenya juga berbeda-beda pada setiap wanita. Nah, lokea ini apabila dia berbau tidak sedap, itu dicurigai adanya infeksi. Ada beberapa jenis lokea dan pada hari keberapa biasanya lokea ini keluar serta warnanya seperti apa dan apa kandungan atau isi daripada lokea tersebut. Pertama sekali ada lokea rubra, itu kisaran 1-2 hari postpartum, itu warnanya merah yang berisikan darah segar dan sisa-sisa selaput ketuban, sel-sel DESI2, Wernicke seosa, lanugo, dan meconium. Kemudian ada lokea sanguinolenta, itu terjadi pada 3-7 hari postpartum, masa nifas. Warnanya itu merah kecoklatan, berisi darah dan lendir. Kemudian lokea serosa, itu kisaran 7-14 hari setelah postpartum, warnanya kuning kecoklatan, yang berisikan serum, leukosit, dan robekan atau laserasi pada plasenta. Kemudian selanjutnya ada lokea alba, 2-6 minggu setelah postpartum. Ya, itu warnanya putih, berisikan leukosit, sel DESI2, sel epitel, selaput lendir serviks, dan selaput jaringan mati. Itu merupakan lokea yang normal yang terjadi pada masa nifas. Kemudian ada lokea purulenta. Lokea ini adalah lokea yang berbau busuk dan adanya infeksi, itu keluar cairannya seperti nanah ya. Kemudian lokeastasis itu adalah apabila lokea keluarnya tidak lancar ya. Sudah paham ya di lokea? Jadi ada 4 jenis lokea yang normal biasa dialami oleh ibu nifas. Kemudian ada lokea yang abnormal ya, seperti lokea purulenta. Kemudian adalah lokea yang tidak lancar keluarnya, yaitu adalah lokeastasis. Kita lanjut di sistem reproduksi, perubahan sistem reproduksi dari endometrium. Perubahan pada endometrium adalah timbulnya trombosis, degenerasi, dan nekrosis di tempat implantasi plasenta. Pada hari pertama, tebal endometrium kisaran 2,5 mm, mempunyai permukaan yang kasar akibat pelepasan DESI2 dan selaput janin. Kemudian perubahan pada serviks. Serviks ini mengalami involusi bersama-sama dengan uterus. Warna serviks sendiri merah kehitam-hitaman karena pembuluh darah ya. Kemudian konsistensinya lunak. Kadang-kadang terdapat laserasi atau perlukaan kecil karena robekan kecil yang terjadi selama dilatasi. Serviks tidak pernah kembali pada keadaan sebelum hamil. Setelah bayi lahir, tangan masih bisa masuk ke rongga rahim setelah 2 jam. Dapat dimasuki 2-3 jari pada minggu ke-6 postpartum. Serviks akan tertutup, namun tidak kembali seperti sebelum hamil ya. Oke, kita lanjut untuk perubahan sistem reproduksi pada vulva dan vagina. Vulva dan vagina ini mengalami penekanan serta peregangan yang sangat besar selama proses persalinan dan akan kembali secara bertahap dalam 6-8 minggu postpartum. Penurunan hormon estrogen pada masa postpartum berperan dalam penipisan mukosa vagina dan hilangnya rugae. Rugae ini akan terlihat kembali pada sekitar minggu ke-4. Selanjutnya kita lihat perubahan sistem reproduksi dari perineum. Jadi segera setelah melahirkan, perineum ini menjadi kendur ya, karena sebelumnya teregang oleh tekanan kepala bayi yang bergerak maju. Pada postnatal hari ke-4, perineum sudah mendapatkan kembali sebagian besar tonusnya, sekalipun tetap lebih kendur daripada keadaan sebelum melahirkan. Dan perubahan sistem reproduksi yang terjadi pada payudara. Selama 9 bulan kehamilan, jaringan payudara tumbuh dan menyiapkan fungsinya untuk menyediakan makanan bagi bayi baru lahir. Nah, setelah melahirkan, ketika hormon yang dihasilkan plasenta tidak ada lagi untuk menghambatnya kelenjar pituitari akan mengeluarkan prolaktin. Ketika bayi menghisap puting, refleks saraf merangsang lobus posterior untuk menyekresi hormon oksitosin. Oksitosin ini merangsang refleks let down atau mengalirkan sehingga menyebabkan ejeksi ASI
melalui sinus activerus payudara ke ductus yang terdapat pada puting. Ketika ASI dialirkan karena isapan bayi atau dengan dipompa, sel-sel asin ini terangsang ya untuk menghasilkan ASI yang lebih banyak. Refleks ini dapat berlanjut sampai waktu yang cukup lama. Jadi semakin sering bayi menghisap maka ASI-nya akan terus diproduksi ya. Apa yang terjadi, perubahan apa yang terjadi pada payudara? Penurunan kadar progesteron secara tepat dengan peningkatan hormon prolaktin setelah persalinan. Kolostrum sudah ada nih pada saat persalinan, produksi ASI terjadi pada hari kedua atau hari ketiga setelah persalinan. Payudara menjadi besar dan keras sebagai tanda mulainya proses laktasi. Jadi sangat penting ya perawatan payudara sejak hamil agar apa? Agar saluran-saluran tersebut tidak tersumbat sehingga bisa lancar untuk pengeluaran ASI-nya ya. Oke, tadi sistem reproduksi sudah kita bahas, kita lanjut ke perubahan sistem perkemihan pada masa nifas. Buang air kecil ini sering sulit biasanya selama 24 jam pertama. Kemungkinan ini terdapat spasina sphincter dan edema leher buli-buli setelah bagian ini mengalami kompresi antara kepala janin dan tulang pubis selama persalinan. Jadi adanya tekanan ya pada saat proses persalinan. Urin dalam jumlah yang besar akan dihasilkan dalam waktu 12 sampai 36 jam setelah melahirkan. Nah, setelah plasenta lahir, kadar hormon estrogen yang bersifat menahan air akan mengalami penurunan yang mencolok. Jadi keadaan ini juga menyebabkan diuresis. Nah, kita lanjutkan ke perubahan sistem endokrin. Selama proses kehamilan dan persalinan terdapat perubahan pada sistem endokrin, terutama pada hormon-hormon yang berperan dalam proses tersebut. Selama proses kehamilan dan persalinan terdapat perubahan hormon pada sistem endokrin, terutama pada hormon yang berperan dalam proses tersebut adalah hormon oksitosin yang pertama. Oksitosin ini disekresikan dari kelenjar otak di bagian belakang. Kemudian selama tahap ketiga persalinan, hormon oksitosin ini berperan dalam pelepasan plasenta dan mempertahankan kontraksi, sehingga mencegah terjadinya perdarahan. Nah, isapan bayi ini dapat merangsang produksi ASI dan sekresi oksitosin. Hal tersebut membantu uterus kembali ke bentuk normal, involusi uterus berjalan normal. Ya. Kemudian ada hormon prolaktin. Menurunnya kadar estrogen menimbulkan terangsangnya kelenjar pituitari bagian belakang untuk mengeluarkan prolaktin. Hormon ini berperan dalam pembesaran payudara untuk merangsang produksi susu. Pada wanita yang menyusui bayinya, kadar prolaktinnya tetap tinggi dan pada permulaan adanya rangsangan folikel dalam ovarium yang ditekan. Kemudian hormon hipotalamik pituitary ovarium ini untuk wanita yang menyusui dan tidak menyusui akan mempengaruhi lamanya ia mendapatkan menstruasi ya. Seringkali menstruasi pertama itu bersifat anovulasi yang dikarenakan rendahnya kadar estrogen dan progesteron. Ada hormon estrogen dan progesteron. Nah, selama hamil volume darah normal meningkat walaupun mekanismenya secara penuh ini belum terlalu dimengerti ya. Jadi diperkirakan bahwa tingkat estrogen yang tinggi itu memperbesar hormon antidiuretik ya, meningkatkan volume darah. Nah, di samping itu progesteron juga mempengaruhi otot-otot halus yang mengurangi perangsangan dan peningkatan pembuluh darah. Hal ini sangat mempengaruhi saluran kemih, ginjal, usus, dinding vena, ya, dasar panggu, perineum, dan vulva, serta mempengaruhi vagina. Nah, sistem endokrin sudah selesai. Kita bahas selanjutnya adalah perubahan sistem gastrointestinal. Biasanya kembali membutuhkan waktu 3-4 hari setelah faal usus kembali normal. Saat kadar progesteron menurun setelah melahirkan, asupan makanan juga mengalami penurunan selama 1 atau 2 hari. Gerak tubuh berkurang dan usus bagian bawah sering kosong jika sebelum melahirkan diberikan enema. Kemudian sistem muskuloskeletal, ligamen-ligamen fasia dan diafragma pelvis yang meregang suatu kehamilan dan persalinan berangsur-angsur kembali seperti sedia kala.
Ya, tidak jarang ligamen rotundum itu mengendur sehingga uterus jatuh ke belakang. Abulasi pada umumnya dimulai 4-8 jam setelah melahirkan, dan abulasi dini ini sangat membantu untuk mencegah komplikasi ya, dan mempercepat proses involusi. Kemudian sistem integumen. Penurunan melanin umumnya setelah persalinan menyebabkan berkurangnya hiperpigmentasi kulit. Perubahan pembuluh darah yang tampak pada kulit karena kehamilan dan akan menghilang pada saat estrogen menurun. Nah, baik, tadi sistem faktor-faktor perubahan fisiologis, maksud saya perubahan fisiologis yang terjadi pada masa nifas itu sudah selesai kita bahas semua. Dan untuk ke depan, sesi kedua kita akan buka, kali ini saya tidak buka sesi tanya jawab ya, kali ini kita ada kuis. Jadi untuk kuis kita akan lanjutkan pada sesi kedua. Untuk itu mahasiswa ibu sekalian dan para pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap di channel 57 UHF Wibion TV, karena saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Universitas Ubudiyah Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UB on TV. Di tengah pandemi COVID-19 ini, UI terus berinovasi dengan menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Saksikan perkuliahan khusus mahasiswa Universitas Ubudiyah Indonesia semester ganjil dengan praktisi dan akademisi yang berpengalaman, lulusan dalam dan di luar negeri. Untuk program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, S1 Ilmu Gizi, D4 Kebidanan, S1 Farmasi, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 PGSD, dan S1 Psikologi. Menghadirkan Fauzia Andika SKMMKes dengan mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, Kairanisa Anwar SSTMKM dengan mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat, Mutia Paradiba STRKEP MKM dengan mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia, Faradila Safitri SSTMKes dengan mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan, Nuzulul Rahmi SSTMKes dengan mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan, Ulfa Husnadira SSTMKM dengan mata kuliah Kesehatan Ibu dan Anak, Sahbainur Rezeki SSTMKM dengan mata kuliah Imunologi Gizi, Rulia Meilina SFAM MSI dengan mata kuliah Farmasi Rumah Sakit, Susmanto Eskom Mkom dengan mata kuliah Komunikasi Data, Mahendar Dwi Payana SSTMT dengan mata kuliah Pemrograman Web 1, Zuhar Musliana STMT dengan mata kuliah Pemrograman Berbasis Web, Zaufi Ardian Eskom MEng dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi, Mulkan Fadil STMkom dengan mata kuliah E-commerce, Armia STMSC dengan mata kuliah Manajemen TV Streaming, Raudatun Nuzul ZA SSTMKes dengan mata kuliah Askap Neonatus, Dwi Rahmalia MPSI dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Acara ini dilaksanakan via Google Meet dan hadir secara live di UB on TV channel 57 UHF setiap hari pukul 9 pagi sampai 15 sore waktu Indonesia Barat. UI, inovasi tiada henti untuk mencetak generasi unggul di masa depan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak dari kita yang masih tetap dituntut untuk bekerja atau produktif dan mengadakan meeting walaupun dari rumah. Masyarakat ramai-ramai mencari dan beralih ke aplikasi video conference. Universitas Ubudiyah Indonesia merekomendasikan kamu untuk menggunakan Google Meet. Untuk kamu yang belum tahu cara menggunakannya, simak video berikut ini. Masuk ke situs berikut ini lewat browser Chrome, Mozilla, Firefox, dan lain-lain. Klik Join or Start a Meeting. Situs
terus akan meminta izin untuk mengakses kamera dan mikrofon. Setelah diberi izin, kamu bisa langsung mengklik opsi Join Now untuk membuat ruang meeting virtual atau present untuk melakukan presentasi lewat tampilan layar personal computer atau PC. Jika ruang meeting virtual sudah siap, kamu bisa undang partisipan meeting lainnya dengan copy-paste link video conference tersebut atau tambahkan orang menggunakan alamat email dan tunggu mereka bergabung ke dalam conference. Cara menggunakan Google Meet dengan handphone. Pertama-tama, download terlebih dahulu aplikasi Google Hangout Meet di Play Store Android Anda. Setelah selesai download, selanjutnya kamu akan diminta untuk sign up menggunakan email Gmail. Setelah sign up, kamu bisa langsung melakukan percakapan kelompok, baik itu grup chat maupun video conference. Caranya mudah, cukup klik icon di bagian pojok kanan bawah dan pilih New Video Call. Selanjutnya, kamu akan diminta untuk menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP atau email. Apabila kamu ingin menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP, undangan conference akan dikirim lewat SMS. Sementara, jika menggunakan email, maka undangan akan masuk ke inbox email. Tunggu hingga semua orang yang diundang masuk ke dalam conference itu. Jika kamu adalah partisipan yang diundang oleh penyelenggara meeting virtual, kamu cukup mengklik link yang dikirim lewat email atau SMS. Setelah itu, kamu akan secara otomatis bergabung dalam video conference tersebut. Sebagai catatan bahwa orang yang tidak diundang ke dalam conference atau yang tidak memiliki akun, ketika ingin bergabung harus mendapatkan persetujuan dari partisipan yang telah bergabung. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyusup di meeting yang sedang diselenggarakan. Baik, para mahasiswa ibu sekalian serta pemirsa yang ada di rumah, masih tetap join ya di channel Yubion TV dalam program e-learning. Kita lanjutkan nih pada sesi kedua, yaitu sesi kuis. Sudah siap mahasiswa ibu untuk diberikan kuis? Semangat ya, ada dipelajari dengan baik tadi materi yang ibu sampaikan ya. Oke, sudah siap? Ya, pertanyaan pertama, siapa yang bisa jawab langsung acungkan tangannya ya. Tadi kita sudah bahas tentang perubahan fisiologis nih yang terjadi selama masa nifas. Jadi pertanyaan pertama yang ibu ingin tahu adalah apakah kalian tahu perubahan apa saja yang terjadi pada tanda-tanda vital? Etari, ya silakan Etari. Perubahan fisiologis selama masa nifas pada tanda-tanda vital. Yang pertama, suhu badan. Suhu badan itu berkisar hari keempat setelah persalinan. Suhu itu mungkin naik sedikit antara 37, derajat 0 Celcius sampai 37,50 derajat Celcius. Kemungkinan terjadi karena disebabkan ikutan dari aktivitas payudara. Dan yang kedua, denyut nadi. Denyut nadi ibu akan melambat sekitar 60 kali per menit, yakni pada waktu setelah persalinan, karena ibu akan penuh. Dan yang ketiga, tekanan darah. Tekanan darah kurang dari 140 per 90 mmHg, tekanan darah tersebut dapat meningkat dari prapersalinan pada 1 sampai 3 hari setelah postpartum. Dan yang keempat, respirasi lambat atau bahkan normal. Hal ini ibu dalam keadaan pemulihan atau dalam kondisi istirahat.
Bila ada respirasi cepat postpartum lebih dari 30 kali per menit, mungkin adanya ikutan tanda-tanda shock pada ibu setelah melahirkan atau yang disebut masa nifas. Sudah, Bu. Iya, tepat sekali jawabannya Etari, sangat memuaskan, sangat baik. Ya, jadi itu tadi perubahan yang terjadi pada tanda-tanda vital selama masa nifas. Oke, alhamdulillah nih, satu orang sudah berhasil menjawab kuis dari Ibu, dapat nilai plus, ya. Nah, kita berapa orang ini semuanya? 7 ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Sudah siap? Coba Anda jelaskan perubahan fisiologis apa yang terjadi pada uterus selama masa nifas. Siapa yang bisa jawab? Itu siapa namanya? Desi, Bu. Desi ya? Ya, Desi. Silakan Desi. Desi akan mencoba menjawab pertanyaan, yaitu perubahan fisiologis apa saja yang terjadi pada uterus pada masa nifas. Jadi, perubahan fisiologis pada uterus yaitu seperti involusi, yaitu perubahan yang merupakan proses kembalinya alat kandungan atau uterus dan jalan lahir setelah bayi dilahirkan, hingga mencapai kepada keadaan seperti sebelum ibu hamil. Jadi, proses involusi terjadi karena adanya autolisis, yaitu penghancuran jaringan otot-otot uterus yang tumbuh karena adanya hiperplasi dan jaringan otot yang membesar menjadi lebih panjang 10 kali dan menjadi 5 kali lebih tebal dari sewaktu masa hamil. Akan susut kembali. Ya, Desi. Silakan dilanjutkan Desi. Sudah terputus ya? Sepertinya ada gangguan jaringan ya. Ada, ya, aktif kembali Desi. Ya, sedikit lagi Desi, dilanjutkan. Iya, Bu, terputus tiba-tiba. Ya, nggak apa-apa, lanjut. Jadi, perubahan fisiologis yang terjadi pada uterus yaitu involusi, yaitu perubahan yang merupakan proses kembalinya alat kandungan atau uterus dan jalan lahir setelah bayi dilahirkan hingga mencapai keadaan seperti sebelum hamil. Jadi, proses involusi terjadi karena adanya autolisis, yaitu penghancuran jaringan otot-otot uterus yang tumbuh karena adanya hiperplasi dan jaringan otot yang membesar menjadi lebih panjang 10 kali dan menjadi 5 kali lebih tebal dari sewaktu masa hamil, akan susut kembali mencapai keadaan semula. Iya, tepat sekali jawabannya Desi. Ya, diserap dengan sangat baik materi yang Ibu sampaikan tadi ya. Oke, kita lanjut nih untuk pertanyaan kuis yang ketiga. Siapa yang bisa jawab perubahan lokea selama masa nifas? Acungkan tangannya. Itu siapa namanya? Vela, Bu. Oke, Vela, silakan dijawab. Pertanyaan dari Ibu. Sebutkan dan jelaskan perubahan lokea selama masa nifas. Yaitu ada 4 perubahan. Lokia lubra atau merah. Seminggu pertama masa nifas, darah yang keluar biasanya berupa darah segar berwarna merah. Bersamaan dengan jaringan sisa-sisa plasenta, dinding rahim, lemak bayi, langguno atau rambut bayi, dan mekanium kotoran bayi saat dalam kandungan. Lokia lubra mengandung banyak kuman. Yang kedua, lokia sanggulenta, yaitu 1 atau 2 minggu berikutnya darah yang keluar berwarna merah dan belendir yang disebut lokia sanggulenta.
Yang ketiga, Lochia serosa. 2 minggu berikutnya, cairan yang keluar berwarna kekuningan kandungannya sekarang berupa jaringan serosa atau sisa-sisa pengaruh hormon dan lainnya. 4. Lochia alba. Selanjutnya, cairan yang keluar sudah berwarna putih biasa dan bening. Ini normal dan tandanya sudah memasuki tahap pemulihan. Keempat, tahapan tersebut memakan waktu berkisar 6 minggu, kecuali bila terjadi infeksi. Iya, tepat sekali jawabannya Vela. Perubahan Lochia yang terjadi pada masa nifas ya. Jadi alhamdulillah nih dari 3 pertanyaan Ibu itu terjawab dengan sangat baik. Ya, oke, kita lanjut nih kuis yang keempat. Siapa yang bisa jawab ada perubahan sistem reproduksi, namun perubahan sistem reproduksi yang terjadi pada endometrium? Siapa yang bisa jawab? Rewi, Bu. Rewi, ya? Iya, silakan Rewi. Tadi pertanyaannya sistem reproduksi perubahan yang terjadi pada endometrium masa nifas. Perubahan pada endometrium pada hari kedua, ketiga pasca persalinan, lapisan desidu berdiferensiasi menjadi 2 lapisan. Stratum superficial menjadi nekrotik bersama Lochia. Sedangkan stratum basal yang bersebelahan dengan myometrium tetap utuh dan yang menjadi sumber pembentukan endometrium baru. Endometrium terbentuk dari proliferasi sisa-sisa kelenjar endometrium dan stroma jaringan ikat antara kelenjar tersebut. Proses pembentukan kembali endometrium berlangsung secara lama masa nifas, kecuali pada tempat insersi plasenta. Dalam 1 minggu atau lebih, permukaan bebas menjadi kembali oleh epitel endometrium dan pulih kembali dalam waktu 3 minggu. Iya, baik, tepat sekali jawabannya Rewi. Ya, diserap dengan sangat baik materi Ibu hari ini ya, alhamdulillah. Oke, kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Siapa yang bisa menjawab apa yang terjadi atau perubahan fisiologis apa yang terjadi pada serviks selama masa nifas? Ya, Dara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu, perubahan yang terjadi pada serviks uterus setelah persalinan menjadi sangat lunak, kender dan terbuka seperti corong. Corpus uterus berkontraksi, sedangkan serviks uterus tidak berkontraksi, sehingga seolah terbentuknya seperti cincin pada pembatasan antara corpus uterus dan serviks uterus. Sudah Bu. Iya, baik Dara. Ya, itulah tadi bagus sekali jawabannya ya, perubahan yang terjadi pada serviks. Ada yang belum dapat pertanyaan belum nih? Masih ada ya? Masih, Bu. Masih Bu. Berapa orang lagi? 1 orang lagi? 2 orang lagi Bu. 2 orang lagi. Baik Bu. Oke, kita lanjut. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu tentang perubahan fisiologis apa yang terjadi pada vulva dan vagina? Siapa yang bisa jawab perubahan yang terjadi pada vulva dan vagina? Ya, siapa? Uli? Ya, lanjut Uli. Silakan. Perubahan vulva dan vagina mengalami penekanan serta peregangan yang sangat besar selama proses melahirkan bayi. Dan dalam beberapa hari pertama sesudah proses tersebut, kedua organ ini tetap berada dalam keadaan kendur. Setelah 3 minggu, vulva dan vagina kembali kepada keadaan tidak hamil dan rugae
dan rugae. Dalam vagina secara berangsur-angsur akan muncul kembali sementara labia menjadi menonjol. Kedua, perineum. Segera setelah melahirkan, perineum menjadi kendur karena sebelumnya teregang oleh tekanan kepala bayi yang bergerak maju. Pada postnatal hari kelima, perineum sudah mendapatkan kembali sebagian besar tenusnya, sekaligus tetap lebih kendur dan pada keadaan sebelumnya melahirkan. Sudah, Bu. Oke, baik sekali. Siapa tadi namanya? Uli ya? Uli, iya. Masih ada sedikit yang harus ditambahkan ya, nanti akan kita bicarakan di luar ya. Sudah bagus jawabannya ya. Oke, berarti satu orang lagi yang belum dapat pertanyaan kuis dari saya. Siapa? Leni ya? Leni. Oke, Leni. Oke, ini kita tuju langsung ke Leni nih ya. Pertanyaan yang terakhir dari Ibu adalah perubahan fisiologis apa yang terjadi pada payudara selama masa nifas? Silahkan dijawab, Leni. Leni, suaranya diaktifkan, Leni. Gimana? Oh, ya udah. Oke, ini sepertinya ada gangguan ya. Nah, dicoba lagi. Iya. Udah ya? Ya, silakan dijawab Leni. Pasca melahirkan, payudara ibu kemungkinan akan tampak memerah, bengkak, terasa sakit, dan penuh dengan air susu sekitar 1-2 hari setelah melahirkan. Lalu pada hari ketiga sampai keempat setelah bengkak berkurang, payudara akan tampak mengendur. Ya, Leni. Ya, seperti kita mengalami gangguan jaringan, Leni ya. Boleh dilanjutkan lagi, Leni? Baik, saya akan jawab dari pertanyaan Ibu. Pasca melahirkan, payudara ibu kemungkinan bengkak, rasa sakit, dan penuh dengan air susu sekitar 1-2 hari. Lalu hari sampai setelah kurang, payudara akan tampak menurun. Iya, oke. Mungkin kita ada sedikit gangguan jaringan. Jadi tidak masalah ya. Tadi sudah merangkum dari pertanyaan dan jawaban dari mahasiswa Ibu juga sudah sangat baik. Dan Ibu senang sekali hari ini kalian semua bisa menyerap materi pembelajaran hari ini dengan baik. Karena hari ini kita ada kuis dan di akhir ini juga Ibu akan memberikan kalian penugasan. Ya, penugasannya apa? Penugasannya adalah kalian Ibu minta untuk membuat rangkuman materi dari pertemuan Ibu yang pertama sampai dengan pertemuan Ibu hari ini. Buat rangkumannya ya. Itu dikumpulkan 3 hari setelah pertemuan hari ini. Ya, nanti kirimkan ke alamat email Ibu faradilla@ui.ac.id. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan nanti boleh via WhatsApp atau via email ke Ibu ya. Paham ya?
Nah, oke, Alhamdulillah mahasiswa ibu sekalian serta pemirsa yang ada di rumah, pertemuan kita yang keempat kali ini telah selesai dengan subpokok bahasan perubahan fisiologis yang terjadi pada masa nifas. Dan namun begitu, saya undur diri dari hadapan kalian semua untuk materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh dosen yang ada di lingkungan Universitas Subudaya Indonesia. Selain kalian bisa saksikan di channel 57 UHF, kalian juga bisa saksikan live streamingnya di FB daripada Universitas Subudaya Indonesia. Dan mahasiswa ibu sekalian juga jangan lupa follow Instagram UBON TV, kemudian juga subscribe channel YouTube kita UBON TV. Ya, di situ banyak sekali informasi terkait Universitas Subudaya Indonesia ya. Tetap saksikan UBON TV, jangan kemana-mana nih, kalian tetap terus nonton di channel 57 UHF. Setelah ini nanti bakalan ada dosen-dosen lainnya nih akan memberikan materi pembelajaran ya. Untuk itu saya berdiri dari hadapan Anda, saya Faridila Savitri, dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Subudaya Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Subudaya Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UBON TV. Di tengah pandemi COVID-19 ini, UI terus berinovasi dengan menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Saksikan perkuliahan khusus mahasiswa Universitas Subudaya Indonesia semester ganjil dengan praktisi dan akademisi yang berpengalaman, lulusan dalam dan di luar negeri. Untuk program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, S1 Ilmu Gizi, D4 Kebidanan, S1 Farmasi, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 PGSD, dan S1 Psikologi. Menghadirkan Fauzia Andika SKMMKes dengan mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, Kairanisa Anwar SSTMKM dengan mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat, Mutia Paradiba STRKEP MKM dengan mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia, Faradila Savitri SSTMKes dengan mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan, Nuzulul Rahmi SSTMKes dengan mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan, Ulfa Husnadira SSTMKM dengan mata kuliah Kesehatan Ibu dan Anak, Sahbainur Rezeki SSTMKM dengan mata kuliah Imunologi Gizi, Rulia Meilina SFAM MSI dengan mata kuliah Farmasi Rumah Sakit, Susmanto Eskom Mkom dengan mata kuliah Komunikasi Data, Mahendra Dwi Payana SSTMT dengan mata kuliah Pemrograman Web 1, Zuhar Musliana STMT dengan mata kuliah Pemrograman Berbasis Web, Zaufi Ardian Eskom MN dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi, Mulkan Fadil STMkom dengan mata kuliah E-commerce, Armia STMSC dengan mata kuliah Manajemen TV Streaming, Raudatun Nuzul ZA SSTMKes dengan mata kuliah Askap Neonatus, Dwi Rahmalia MPSI dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Acara ini dilaksanakan via Google Meet dan hadir secara live di UBON TV channel 57 UHF setiap hari pukul 9 pagi sampai 15 sore waktu Indonesia Barat. UI, inovasi tiada henti untuk mencetak generasi unggul di masa depan.